Nah, lanjut di tengah dunia yang lagi panik karena krisis energi global yang semakin parah akibat Selat Hormuz yang kena portal. Kini dua kabar mantap datang dari negara kita, bos. Pertama, negara kita Indonesia diam-diam ternyata telah mengamankan 150 juta barel minyak dari Rusia, bos. Bahkan dengan harga khusus alias spesial. Nah, lantas harga khusus seperti apakah itu? 150 juta barel itu untuk berapa hari? Dan kapankah kira-kira datang minyak dari Rusia ini? Setelah ini kita kupas, bos. Kemudian kabar kedua datang dari laporan terbaru sebuah bank investasi global asing di mana Indonesia katanya masuk dalam peringkat kedua negara tertangguh yang kebal terhadap dampak krisis energi global. Nah loh, lantas bagaimanakah itu? Apakah alasannya Indonesia bisa dikatakan tangguh, kebal? Penasaran beritanya? Cus, Markibong. Mari kita bongkar berita lengkapnya satu per satu, bosku. Oke, yang pertama. Jadi tanggal 13 April 2026 kemarin di Moskow, kunjungan Pak Prabowo ternyata membuahkan satu hal besar, bos. Dikutip dari banyak sumber berita berikut, Indonesia kini dikabarkan telah mengamankan hingga 150 juta barel minyak dari Rusia. Di mana awalnya Indonesia dapat 100 juta barel dengan harga khusus, bos. Tapi kemudian ada opsi tambahan sebesar 50 juta barel kalau situasi makin panas. Nah loh, kita ambil dua kata kuncinya di sini, bos. 150 juta barel dan harga khusus. Pertama, pertanyaannya, harga khusus apa Min maksudnya? Nah, di sini kalau menurut pemahaman Mimin ya, artinya harga minyak yang lebih menguntungkan dari harga pasar normal, bos. Dan mungkin ya harga khusus ini kita dapatkan karena ada kesepakatan langsung antar pemerintah, yaitu government to government deal. Dan dalam hal ini Pak Prabowo dan Pak D. Putin. Kemudian lanjut, Bapak Hasim Jojo Hadikusumo juga mengatakan bahwa cadangan energi kita sekarang ada sekitar 23 hari. Nah, artinya kalau dapat tambahan komitmen 150 juta barel ini ya lumayan, bos. Kemarin kan sempat dikatakan tuh, konsumsi minyak kita 1,6 juta barel per hari. Jadi 150 juta dibagi 1,6 adalah sekitar 94 hari. Artinya ya kalau 150 juta barel ini, maka kita dapat tambahan untuk menopang kebutuhan nasional selama 3 bulan lagi, bos. Dan kalau digabung dengan cadangan yang ada, kurang lebih 23 hari, maka total bisa sekitar 117 hari, hampir 4 bulan. Sehingga statusnya kini di tengah konflik Amerika-Israel melawan Iran, harga energi dunia bergejolak, negara-negara lain mulai megap-megap, Filipina bahkan kena lonjakan BBM sampai 80%, bos. Dan negara kita Indonesia masih gacor, masih relatif stabil, harga BBM subsidi nggak naik, bukan karena kebetulan, tapi karena langkah antisipasi. Menteri SDM Bapak Bahlil Lahadalia bahkan menargetkan crude oil alias minyak mentah dari Rusia ini mulai masuk pada April 2026 ini. Sedangkan untuk rencana impor LPG masih dinegosiasikan alias belum deal tapi sudah di meja perundingan. Mantap, mantap, jos. Nah, kemudian lanjut kabar kedua soal Indonesia masuk negara terkuat kedua yang kebal terhadap hantaman krisis energi global, bos. Nah, jadi sebelum kita masuk ke inti berita bagian kedua ini, perlu kalian tahu dulu sumbernya. JP Morgan. Ini bukan lembaga sembarangan nih, bos. JP Morgan atau lebih lengkapnya JP Morgan Chase adalah salah satu bank investasi terbesar di dunia. Markasnya di New York, Amerika, bos. Dan ini bukan bank yang cuma ngurus tabungan sama kredit motor. Tapi ini bank pemain global yang biasa ngasih analisis ekonomi, geopolitik, sampai energi. Dan bahkan sering dijadikan rujukan oleh pemerintah dan investor kelas kakap, bos. Jadi kalau JP Morgan yang ngomong, biasanya dunia langsung pasang telinga nih. Dah, jadi admin kutip dari banyak sumber berita berikut, pada Maret 2026, mereka pun ternyata telah merilis laporan baru dengan judul yang agak gelap nih. Pandora's Box, The Global Energy Shock of 2026. Nah, dari judulnya aja udah kebayang nih, bos. Ini bukan laporan santai.
Isinya ternyata adalah analisis terhadap 52 negara konsumen energi terbesar di dunia yang kalau digabung itu sudah mewakili sekitar 82% konsumsi energi global. Jadi ini bukan sekedar survei iseng, tapi ini menggambarkan peta kekuatan energi dunia, bos. Mereka pun membuat satu indikator penting, yaitu Total Insulation Factor. Bahasa pasarnya yaitu seberapa tahan suatu negara dari badai harga minyak dan gas dunia. Dan yang dinilai adalah seberapa besar energi diproduksi di dalam negeri, kemudian seberapa beragam sumber energinya, mulai dari batu bara, gas, renewable energy, sampai nuklir, dan seberapa tergantung suatu negara itu pada impor. Dan hasilnya, di luar dugaan banyak orang, negara kita Indonesia duduk di peringkat kedua dunia, bos. Negara yang tahan banting terhadap dampak krisis energi global. Dan kita, Indonesia cuma kalah dari Afrika Selatan. Jadi artinya di tengah dunia yang kini lagi kocar-kacir panik soal harga minyak, konflik jalur energi seperti Selat Hormuz dan ketergantungan impor, Indonesia justru termasuk dalam negara yang paling kebal terhadap guncangan energi global. Nah, pertanyaan besarnya sekarang nih, bos. Apakah alasannya Indonesia bisa masuk peringkat negara tertangguh kedua? Kemudian apakah ini karena strategi Indonesia atau cuma keberuntungan geografis dan sumber daya? Dan apakah posisi ini benar-benar menguntungkan Indonesia dalam jangka panjang? Lanjut kita bongkar satu per satu, bosku. Oke, jadi masih dari sumber-sumber yang sama. Kalau kita bedah laporan JP Morgan itu ada satu kata kunci yang langsung loncat keluar nih, bos, yaitu batu bara katanya. Komoditas yang sering dikritik karena polusi ini kini justru jadi tameng baja Indonesia. Pasalnya Indonesia adalah eksportir batu bara termal terbesar di dunia. Jadi artinya saat negara lain sibuk impor energi dengan harga yang naik turun kayak roller coaster, Indonesia justru masih punya stok sendiri. Dan bukan cuma itu, Indonesia juga punya produksi gas alam besar, yaitu peringkat ke-13 dunia. Punya energi terbarukan seperti panas bumi, air, biodiesel, sampai sekarang yang lagi ngetren yaitu kelapa sawit, bos. Dan yang paling penting, Indonesia katanya tidak terlalu bergantung pada impor energi. Tapi sekarang kita lihat sisi sebaliknya. Negara-negara yang rentan justru ternyata adalah negara-negara maju. Mulai dari Jepang, Korea Selatan, Singapura, Italia, Belanda. Masalah mereka cuma satu, yaitu ketergantungan impor, bos. Mereka butuh energi, tapi harus beli dari luar. Dan kalau jalur distribusi terganggu, misalnya Timur Tengah, mereka langsung kena dampaknya. Jadi ini ibarat punya uang banyak, tapi warungnya malah tutup, bos. Bingung mau beli kemana, ya kan? Jadi intinya laporan ini menegaskan satu hal penting. Di dunia yang penuh ketidakpastian energi ini, kemandirian adalah kunci, bos. Kemandirian adalah kekuatan. Indonesia saat ini diuntungkan oleh sumber daya alamnya. Tapi ada plot twistnya juga nih. Karena ketergantungan pada batu bara memang bikin kita kuat untuk hari ini. Tapi di masa depan, dunia mulai bergerak ke energi bersih. Jadi pilihan Indonesia ke depan cuma dua, tetap jadi raja batu bara atau naik level, jadi pemain energi masa depan. Karena kalau tidak, bisa jadi kita kuat hari ini, tapi tertinggal besok. Makanya saat ini Indonesia, kalian lihat lagi gencar-gencarnya mengejar energi nuklir, bos. Mantap, mantap, jos.